Halo, selamat pagi Mr. Abu ya di Rest Area 89 ya teman-teman ya. Kembali lagi setiap pagi dari jam 8 jam 9 di acara apa Rest Area 89. Bareng siapa? Bareng saya dan bareng Mr. Abu ya teman-teman ya. Selamat pagi teman-teman. Kang, sehat Kang? Alhamdulillah saya ini selalu always dan gak pernah never ya. Yeah. That's good, that's quite good. Nice, very good. Silakan Oke teman-teman, selamat pagi, selamat hari Senin dan selamat apa ya? Sekarang tuh kan Sumpah Pemuda ya. Oh sekarang Sumpah Pemuda ya? Iya kan sekarang apa namanya? Sekarang apa Hari namanya? Sumpah Pemuda hari ini. Jadi Oh, hari ini Sumpah Pemuda, pantasan saya iya. semangat banget ya. Tadi saya agak ragu-ragu sih mau ngomongin Sumpah Pemuda, kan yang nontonnya tua-tua Kang. Jadi ya udah aja ya gitu ya kira-kira. Nah, udah tua mau dibilang gini gitu juga, udahlah saya mah gini aja lah. Iya benar. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Seberapa tua pun ya angka yang ada di umur Anda ya, tapi tetap jiwa Anda itu harus tetap ya, Betul. tetap Betul. ingin apa, tetap semangat gitu menjalani kehidupan, itu yang paling penting ya. Karena dengan Betul. jiwa semangat, satu kalian akan sehat ya, kedua kalian akan bahagia karena ya jiwanya semangat gitu Betul. Kayak Kalau gitu saya ganti kalimat yang sumpah selamat yang pernah muda. Soalnya ini pada pernah muda semua ya kalau gitu ya. Oke teman-teman, seperti biasa di hari Senin ini, biasa kan Senin tuh I don't like Monday ya biasanya ya. Banyak orang yang hari Senin tuh tepok jidat Kang. Jadi kalau iya. Anda yang udah mulai hari Minggunya puyeng, malamnya besoknya mau kerja, waspadalah, jangan-jangan Anda tidak mencintai pekerjaan Anda Wah, gitu. itu intinya ya. Itu intinya Betul. betul banget, Betul banget. Betul. Iya, karena begitu hari Jumat happy banget dan hari Senin stres banget, berarti Anda sedang terpaksa dan jangan-jangan itu sudah terjadi puluhan tahun dan Anda terjebak dan tersiksa oleh keterpaksaan. Nah, Bener banget itu ya. Bener banget itu, bener banget, Makanya ya, saya itu berontak. Wah, anjay, itu berontak ya, berontak dari apa? Dari hal-hal yang tidak saya sukai ya. tuh, Saya misalkan dulu bekerja ya, bukan saya tidak suka bekerja, tapi saya kayaknya dengan pekerjaan ini saya tidak bisa berkembang. Saya keluar ya teman-teman. Walaupun ya salary saya waktu itu maaf-maaf aja ya, 3 kali lipat UMR kalian. Serius, saya keluar gitu. Karena memang saya ingin mengerjakan sesuatu yang saya cintai. Dengan apa yang saya cintai, pekerjaan itu bukan jadi pekerjaan, tapi happy aja tohnya. Kayak ini rest area gitu kan tiap pagi ya. Mau ya, jam berapa saya harus bangun jam segini, saya harus sudah siap-siap jam segini. Walaupun banyak pekerjaan di pagi harinya, saya siapkan sampai rest area tepat waktu. Karena apa? Karena saya cinta intinya ya. Cinta apa? Cinta gift. betul. Dan yang paling pasti 30% yang diambil dari saya belum dibalikin sampai hari ini sih. Udah mau setahun ya. Silakan, Oke, seperti biasa kan kita santai relax hari ini, mungkin bisa agak lama sampai jam 10 kurang sedikit lah. Karena hari ini rada santai, hari ini kita seperti biasa chit-chat, santai dan relax. Dan teman-teman, saya Kang Anjrit selalu berterima kasih atas kehadiran gitu ya, kehadiran teman-teman semua karena vibes kalian untuk belajar tuh luar biasa, semangatnya luar biasa. Jadi saya sangat salut dengan semangatnya dan top lah ya konteksnya bahwa kita semua terus mau bertumbuh gitu. Karena sekali lagi hanya orang yang mau bertumbuh yang bisa bertumbuh. Karena kalau nggak mau ya nggak bisa sih gitu. Jadi Betul. kita semangat. Lanjut Kang, gaskeun. Nah itu teman-teman ya, kemauan itu hadir dari apa? Dari hati yang tidak terpenjara oleh umur. Aduh, saya udah segini. Makanya umur berapapun Anda, jika jiwanya semangat, Anda akan mau segala hal, belajar dan yang lain-lainnya. Itu betul banget, Tuh. Terus gini, ah, kita tuh mau keliling Indonesia, bahkan Taiwan itu mau digaskan nggak? Digaskan dong. Ini kan Iya, lagi disusun Kang. betul, betul. Jadi tadinya setiap kota itu pengen saya bikin grup gitu, grupnya Mm-mm. dibikin gitu kan. Karena rest area kan banyak banget tuh. Jadi ketika saya buka chat kan, wah kayak apa gitu kan. Nah Ya, kalau misalkan dibikin per grup, per kota, jadi ketika misalkan bulan ini di sini ya, jadi mereka sudah mempersiapkan gitu,
Ya, ini kan lagi dibikin website, tenang Kang. Ini lagi ongoing proses, lagi sedikit lagi. Mantap nih ya. Lagi dibikin website, di mana si website itu semua informasi teman-teman supaya nggak bingung tentang schedule, tentang apa semua. Nanti kita bagi per lokasi, kita bagi per semuanya ini lagi disiapin Kang. Tenang Kang, santai Kang. Mantap nih ya teman-teman tuh. Oke, kita lanjut ya. Siap. Dan kita tentukan leveling apa namanya kelompoknya berdasarkan yang paling banyak nge-give Kang. Yang paling banyak nge-give. Itu aja, itu Iya. Yang cuma nonton doang, jarang komen, jarang tap-tap. Anda ya gak jelas. Nggak jelas, betul. Komen-komen dong ya, Anda tuh naik ke atas, curhat. Ya, bukan hanya soal GIF ini tuh, tapi Anda berinteraksi juga sama kita. Anda punya vibe semangat juga. Wah, saya pengen bicara nih sama Abu, klik naik. Naik aja semangat, gak usah malu teman-teman ya. Iya. Halo, ini ada siapa? Halo Kak Anjrit, ada suaranya nggak sih? Ada suaranya. Dibuka ya ininya apa? Kameranya. Siapapun Ya, teman lagi di dengerin. tempat. Sebentar, siapapun yang naik dan udah bisa buka kamera dan dia tidak mau membuka kamera, berarti dia tidak menerima dirinya ya. Nah, ini bagus. Ini bagus. Ini bagus. Pagi Kak Anjrit, Kak Abu. Pagi. Oh, ini harus gini perkenalkan. nih berarti nih. Betul. Perkenalkan saya Sari, suka dipanggil Usuy ya. Saya dari Bogor. Nah, Usuy, kan salam kenal Usuy. Itu kan kita jadi kenal teman-teman ya di Iya, Bogor. benar. Jadi kan kalau ke Bogor, saya mau makan, saya tinggal ke Usuy. Boleh. Silakan. Iya, aku udah mengikutin Kak Abu udah lama banget dan setiap paginya aku walaupun udah nyampe kantor, aku selalu ngedengerin walaupun mau naik belum sempat naik ya, baru kali ini nih. Iya, wah mantap dong. Alhamdulillah bisa dikasih kesempatan. Oke. eh aku ngikutin Kang Abu dari apa Ramadan tahun lalu ya. Oh, oke. Berarti dari awal-awal Lama. ini dong. Dari awal rest area. Iya, betul, udah lama banget. Dan aku juga sharing sama suami aku tentang Ya. Kang Abu gitu, maksudnya ininya Kang Abu gitu bagus banget, dan suami aku sampai wow ini bagus ya katanya. Aku juga kebuka nih hati aku, pikiran aku gitu kan. Ya. Dan suka sering juga collab sama Kang Anjrit kan, jadinya seru nih, kayaknya kocak banget itu orangnya gitu Ya. kan. Nah, ada yang aku ambil dari ininya Kang Abu, bener banget ya, kayak tentang agama Islam gitu ya. Islam itu sih ngajarin apa sih, sholat itu apa sih gitu ya. Itu sangat ini banget sama aku. Yang dulunya aku sholat tuh kayak ya udah sholat gitu, tapi sekarang mah kayak oh ya sholat panggilan dari Tuhan, aku Tuhan manggil aku gitu untuk kayak dari bacaannya sholat itu, pokoknya dari pertama aku sholat dan sampai akhir. Dan itu pernah satu kali itu pas malam aku sholat malam tahajud, itu aku sampai nangis terseguk-seguk dan menerima, maksudnya pengalaman aku yang ke belakang gitu ya, Karena yang banyak sangat cicilan juga kan. Ya, nangis-nangis kok karena tahu banyak sih bisa cicilan aja. juga kan. Maksudnya kehidupan aku yang dulu sampai sekarang kan usianya udah kepala 3 lah, udah bukan kayak ABG lagi. Oke. Ngadapin hidup tuh kayak gimana, kayak gitu ya. Itu sangat luar biasa menurut aku. Hidup itu benar-benar emang harus dinikmatin. Yang bisa dilakukan hari ini, ya lakukan gitu. Untuk Wah, besok, mantap, iya. ya belum tahu gitu kan. Kita itu besok atau jangankan besok, detik ini ke depan, menit ke depan, sejam ke depan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu kan. Betul. Itu rahasia Allah gitu kan. Itu luar biasa, dan itu membuka hati dan pikiran aku luar biasa. Terima kasih Kang Abu dan Kang Anjrit juga ngadain ini luar biasa. Keren Keren. banget ya. TUC Sulit. satu sih, Dan- saya mau Iya. nanya satu nih. Ini kan cuman mau kasih testimoni kan, berarti ya. Nah, Saya mau nanya satu. Iya, Apa sih iya. momen apa sih yang ngebuat Teh Usuy ini jadi ya di momen apa dan di apa ya, di pembelajaran apa yang akhirnya gitu. Apa nih kalau boleh cerita? pengalaman hidup aku dulunya aku sebenarnya udah nikah 2 kali. Perumah tangga aku yang pertama gagal. Ya gagal bukan berarti
kita harus terpuruk ya. Itu sih yang membuat aku pertamanya emang aku nggak bisa nerima keadaan aku saat itu, karena emang pernikahannya itu nggak apa, bukan sehari 2 hari, setahun 2 tahun, karena pernikahan itu 9 tahun. Dan menurut aku itu luar biasa dia kok bisa seperti itu. Tapi setelah itu aku lebih dekat ke Tuhan aku gitu, ke Allah. Dan setelah aku nemukan ini, aku asalnya nggak mau mencoba untuk membuka hati untuk orang lain gitu kan, ibaratnya trauma gitu kan. Setelah aku lihat sering-sering di Instagram atau di YouTube atau di TikTok gitu ya, sekarang zamannya TikTok, itu luar biasa menurut aku, bikin aku juga kebuka dan ketemu sama Kang Abu di TikTok gitu. Udah aku searching dan semua aku lihat-lihat sampai yang Letting Go aku juga nonton, itu udah bikin aku wow, ini ya, ini kali ya sekarang gitu ya waktunya aku kebuka gitu. Luar biasa pokoknya. Itu sih yang buat aku sekarang juga aku udah punya suami lagi, dan suami aku apa yang aku inginkan dan Allah mengkabulkan itu. Satu sih yang bikin aku sekarang, bikin aku apa ya namanya, notin dari pagi bangun jam 3, maksudnya aku tahajud, qobliyah subuh, sedekah subuh, salat duha, itu yang bikin aku sekarang semangat gitu ya. Luar biasa lah pokoknya, yang perubahan aku luar biasa banget sih buat aku. Wah, keren. Mantap sekali Keren, ya, Kang. keren. Ini Ini keren banget. Peluk Keren. dulu dong, Sui, peluk dong. Keren. keren. Makasih Mbak ya. Semoga tetap semangat. Belajar terus. Keren, keren, keren. Mantap. Mantap ya, dadah. Oke, Semangat terima ya. kasih juga Ya. Kang Abu ya, Pak Ajrit. Ya, yuk, dadah. Wah, keren nih, Kang. Keren, itu aduh, Wah, sampai edan kayak sih. gitu ya teman-teman kalian tuh ya. Kalian ini udah tahunan belajar, ngeluh aja terus. Nggak, tapi saya jadi jadi mellow gitu, maksudnya ya mellow tuh dalam artian dahsyat gitu ya, bahwa ya saya selalu ulang-ulang gini ya teman-teman, bahwa jangan pernah enggan untuk melakukan kebaikan sekecil apapun gitu, Kang. Betul, betul. Karena gini, yang kita anggap itu kecil dan nggak penting, ternyata itu bisa menjadi sesuatu yang sangat powerful buat orang yang tepat gitu, Kang. Wah, bener banget, bener banget. Iya, jadi ya kan saya pernah cerita ya, Kang ya, salah satu hal yang ngebuat kalau ngomongin anxiety gitu ya, Itu, Pak. kalau ngomongin anxiety gitu, salah satu anxiety saya tuh gini, Kang, ini tuh yang diceritain, yang dibahas tuh manfaatnya ya buat orang gitu loh, Kang. Makanya saya tuh sering banget untuk nanya ini, kalau diperhatiin ya, kalau saya lagi kajian, lagi belajar gitu, pasti nanya gini, ini ada manfaatnya nggak sih gitu? Karena kadang-kadang juga responnya tuh diam, terus kadang-kadang Oke. juga muka-mukanya kayak nggak paham-paham gitu ya, misalnya. Oke. Tapi ya balik ya, semua wadah itu juga kan tergantung dengan kapasitas gitu intinya. Betul, betul. Nah, feedback kayak Teh Usui tadi juga jadi, oh ternyata gitu ya, dan ya balik gitu bahwa ada analogi keren gini, Kang. Aduh, ini kalau ada tisu lah ya, kalau ada barangnya enak Itu banget. mau nangis gimana? Bukan mau nangis, bukan. Kan ini mah tisunya tisu magic, tahu tisu magic nggak? Tisu sulap maksudnya, ya, yang set gitu bisa hilang. Gini, Kang. Kalau tisu kita masukin ke gelas berisi air, Oke. dia kan asalnya padat ya, gitu ya. Asalnya dimasukin ke air tuh jadi lembek tuh, Kang. Oke. Betul ya? Jadi lembek kan? Betul. Nah, begitu diangkat dia akan jadi lembek gitu. Tapi begitu diperes lagi, lama-lama kering, ya dia kuat lagi. Betul nggak, Kang? Oh, oke, iya. Nah, beda sama kalau misalnya garpu dimasukin ke air, ya nggak akan jadi apa-apa gitu. Kenapa? Karena tisu tuh punya pori-pori. Nah, apa maksudnya? Ketika kita punya pori-pori, pembelajaran luas banget, Kang. Kita menyerap semua ilmu-ilmu di dalam air itu yang kita terus akan diperes lagi, dan peres-peresannya itu artinya ketika kita dapat basah dibagiin, maka lambat laun kita akan lebih membaik lagi gitu, Kang. Nah, dapat ya maksudnya ya. Jadi
dahsyat gitu bahwa bener banget bahwa kalau kamu pengen mastery atau kalau kamu pengen beneran ahli, bagikan gitu. Bagikan, betul. Ya. Karena sesuatu yang nggak dibagikan tuh nggak akan membuatmu tambah lebih baik dalam tanda Benar. petik ya. Benar Dalam banget, tanda Kak. petik gitu. Nah jadi eh, ya itu sih yang tadi salah satu testimoni kenapa ini bikin sedikit melo karena saya terlalu suka, bukan terlalu sih, saya suka mikir gini, ini teh bikin letting go ada manfaatnya nggak ya, bikin gini ada apanya nggak ya, dan itu yang selalu berkecamuk di pikiran saya untuk berkreasi terus gitu loh Kang, yang akhirnya ya itu tadi saya tuh nggak bisa diem lah ya gitu intinya, dan aduh ini kayaknya gini nih, aduh ini kayaknya gini, sampai pun ya saya selalu bilang bahwa sesuatu yang berlebihan juga kan nggak bagus gitu ya. Betul. Tapi setidaknya statement Teh Usi tadi tuh jadi eh, penawar gitu ya, jadi sesuatu yang oh ternyata bersyukur gitu bahwa apa yang kita Kang salah satunya ya kita lakukan ini juga ternyata memiliki dampak untuk kemanusiaan gitu Kang. Itu sih Kang. Thank you sekali Abu ya, terutama untuk waktu dan pencerahannya ya. Buat kalian juga, tolong teman-teman sekali lagi hal-hal yang dibagikan itu tidak akan ada ruginya. Silakan sekarang pijit kado dan pilih stiker yang kalian suka. Betul. Betul. Terutama yang bisa terbang-terbang terutama. Thank you A. Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat Salam pagi. Ibu Hani. Silakan dibuka Bu kameranya. Sebentar, Ya. saya mau masuk ke dalam ruangan saya dulu karena Ya, ribet silakan. di luar. Ingat teman-teman ya, yang mau naik itu sudah siap untuk buka kamera. Kalau kalian tidak buka Ya. kamera, berarti kalian tidak menerima diri kalian sendiri ya. Menolak pemberian Allah ya. Nah, Oke, sebentar. Saya cari filter dulu karena saya belum mandi. Ya, boleh. ya. Halo. Halo, Oh, ini semua. Mbak Hani nih. Ya, nih kita testimoninya gimana nih. Silakan Mbak Hani. Perkenalan lagi, Mbak. Iya, Takutnya ada masih yang ingat baru. Kang Anjrit. Alhamdulillah diingat sama Kang Anjrit. Aduh, jadi seperti apa gitu rasanya ya kan? Oke. Silakan, Mbak. Iya. Alhamdulillah saya memang mau kasih testimoni. Waktu itu saya memang benar-benar lagi apa ya, kalut gitu kan, antara kerjaan, antara adopsi anak segala macam. Tapi dengan alhamdulillah dengan saran dari Bang Abu yang amat sangat luar biasa. Waktu itu saya disarankan untuk memprioritaskan apa yang perlu diprioritaskan. Betul. Masalah pekerjaan, masalah apapun itu. Alhamdulillah dengan hal tersebut saya bisa sedikit demi sedikit memilah-milah. Tetapi akhirnya memang ya mungkin manusia itu wataknya tidak pernah puas ya. Tadi itu Andrit bilang saya melepaskan pekerjaan saya yang walaupun gajinya 3 kali UMR atau apa itu, akhirnya saya berpikir juga Kang Anjrit sama Bang Abu gitu ya. Saya ini sudah terus terang saya mengabdi ke perusahaan ini. Perusahaan ini kan ada di Sydney ya. Mengabdi ini sudah 12 tahun. Oke. Memang kalau masalah gaji ya No worries lah ya kalau buat no gaji worries udah lah, aja. gitu kan. Tetapi pada akhirnya ya itu saya benar-benar yang tidak ada waktu sama sekali. Saya tidak bisa explore untuk sebenarnya saya sendiri punya goal untuk kehidupan saya. Saya kepingin investasi di waktu saya. Saya semakin tua. Selama ini saya tidak pernah ada waktu buat anak-anak saya gitu kan. Itu loh yang bikin saya selama ini sebenarnya saya pengen resign. Oke. Tapi saya galau. Kalau saya resign, sebenarnya sih memang saya lagi menyiapkan hal-hal yang seandainya kalau saya resign saya harus ngapain gitu kan. Jadi sebenarnya saya sudah membentuk PT, tapi terus terang untuk PT ini kan memang harus butuh modal. Terus terang saya modal untuk yang segede itu belum ada. Jadi sebenarnya saya lagi cari investor dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk itu saya kepingin benar-benar sesegera mungkin resign. Tapi investor saya belum dapat gitu.
Jadi saya kepingin bisa mantap seperti yang lain-lain ya. Kalau oke saya resign, nanti setelah saya resign saya gini gitu kan. Tetapi tetap aja kan saya masih ada beberapa kewajiban yang harus monthly saya bayar segala macam. Nah saya berpikirnya di situ Bang Abu. Jadi di sisi lain saya pengen benar-benar resign dan memulai yang belum terbentuk ini. Oke. Tetapi di sisi lain saya galau bagaimana dengan monthly saya. Oke, ini menarik sih. Entah kenapa ini juga terjadi di beberapa teman saya. Ya maksudnya di lingkungan juga topiknya tuh lagi resign gitu ya. Dan itu menarik gitu. Gini, saya pernah beberapa kali bikin sebuah conversation lah ya. Atau pembicaraan sama teman-teman yang ada di corporate gitu. Yang menarik adalah begitu ditanya bahwa apa sih plan hidup kamu tuh planningnya apa? Dan rata-rata nggak punya planning gitu. Karena dia hanya bekerja dan bekerja dan bekerja, tapi dia tidak menghidupi mimpinya gitu. Dan yang sedih adalah banyak orang sekarang menyepelekan mimpi karena ya udahlah mimpi mah ketinggian lah, apa yang penting sekarang yang ada begini. Tapi yang menarik adalah ketika dia yang tadi saya cerita Mbak Hani, sorry ya saya bilang banyak karena memang faktanya begitu. Banyak orang ketika dia hari Jumat happy banget, tapi begitu hari Minggu sore udah mulai tepok jidat gitu. Betul. Dan sorry to say, oke lah dia mendapatkan uang yang bagus dan itu penting, yes. Dia mendapatkan jabatan apa dan lain-lain. Tetapi hal-hal yang dibayar mahal adalah let's say not in a good relationship misalnya. Dia nggak punya relationship yang oke, misalkan dia nggak punya me time yang oke, dia nggak punya pengembangan untuk future visionnya gitu atau masa depan dan keinginan-keinginannya dan seperti dimatikan oleh itu semua gitu. Dan dia lupa bahwa dia punya purpose yang saya rasa Mbak Hani udah mulai kepanggil gitu ya terhadap purpose atau mimpinya dan kayaknya cukup deh gitu. Nah, dalam perspektif ini menyikapi kan gini ya, masa depan itu kita sebut sebagai unknown, sesuatu yang nggak pasti gitu. Dan kebanyakan orang adalah khawatir dengan unknown gitu. Nggak diterima, tapi dikhawatirkan. Nah, khawatir itu yang ngebuat energi kita yang akhirnya susah untuk menjadi kreatif gitu sih intinya. Nah jadi Mbak Hani ya balik lagi ya, ada tipikal yang safety dapat dulu baru cabut, it's okay. Ada tipikal yang challenging gitu ya, ya udah pokoknya berhenti dulu karena perlu santai dulu, mungkin dia relax dulu dalam ngitung juga loh ya, ini kan pasti ada rasio juga bahwa oke, dalam waktu segini, karena ketika downtime kita nggak sibuk dengan apa-apa, itu banyak banget loh insight-insight yang udah dahsyat lah gitu intinya. Nah jadi saya rasa ya kalau saya boleh bilang sederhana bahwa suara yang terdalam di dalam hatimu itu sering dibohongin gitu. Dan sering nggak mau didengerin, sering dijauh-jauhin bahwa padahal itu teriaknya udah dari 5 tahun lalu loh misalnya. 3 tahun lalu loh misalnya gitu. Udah dari perut mungkin ya. Bukan dari hati lagi, dari perut. Nah ini kalau diterusin Kang Anjrit yang lebih tahu sih. Nanti urusannya pipis kan ke situ ya, ujungnya nanti ke situlah gitu kira-kira. Nah, tapi intinya balik lagi sih bahwa ketika panggilan itu ada dan kita kuat dengan niat gitu ya, tentu saja dengan perencanaan, kata kunci yang penting untuk kita lepas dan kita pelatih adalah kekhawatiran sih. Karena kekhawatiran itu yang akan ngebuat kita jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau kekhawatirannya tinggi, kita jadi nggak ngelihat semua opportunity gitu. Sama kayak tadi misalnya. Ada 4 elemen yang penting untuk kita selalu jaga, yaitu adalah pikiran, perasaan, energi, dan gerak gitu. Misal, pengen deh punya ini, dengan ini, pengen itu, dan lain. Itu pikiran udah oke tuh. Tapi perasaannya ngomong, kayaknya nggak mungkin deh. Sesaat kita ngomong nggak mungkin, saya lagi bilang bahwa kayaknya aku nggak mau deh. Semesta bingung, lu maunya apa sih? Pikirannya pengen, tapi perasaannya enggak. Jadi berantem di dalam gitu. Yang akhirnya ketika, kalau pakai bahasa Kang Anjrit, kita mengkerdilkan kemampuan kita karena melihat radar-radar yang kayaknya nggak mungkin. Iya benar, semuanya pasti ada limitasi. Tapi kalau kita tidak meluaskan dan melepaskan dari kebonsaian atau kekerdilan kita, ya kita nggak akan bertumbuh sih. Jadi Mbak, just follow your gut feeling gitu ya, itu udah pasti. Tapi dengan perencanaan yang tepat, tapi kata kuncinya adalah once panggilannya udah kuat banget, ikutin deh. Karena panggilan itu ikutin ya. nggak bisa dibohongin sih.
Dan Oke. itu yang akan memberikan power yang kuat untuk kita abis itu mau ngapain itu akan menjadi power yang luar biasa sih. Itu sih Mbak Hani. Siap. Iya, Gitu. Bang. Karena Makanya- creativity akan muncul di situ gitu. Kreativitas itu kan akan terjadi kalau kitanya lagi santai, relax. Ketika kitanya lagi menjauh dulu sesaat, itu kan creativity akan muncul gitu. Nah, sementara kalau kitanya lagi ada di fight or flight terus, di stress terus, di depresi, di anxiety terus, seakan-akan nggak akan ada pertumbuhan kreativitas di situ gitu. Nah, jadi Betul. saya rasa ikutin aja dan yang paling tahu caranya sebenarnya yang Mbak Hani itu sendiri gitu. Karena semua yang di luar kan hanyalah informasi ya, Mbak. Tapi keputusan yang paling terbaik itu nggak pernah datang dari luar gitu. Makanya semua apapun konteks ketika kita melakukan semuanya balik kepada sadari apa yang kita lakukan pasti kita akan mendapatkan konsekuensinya gitu. Berarti siaplah dengan setiap keputusan kita dengan konsekuensinya. Saya rasa itu sih Mbak Hani. Ya, luar biasa. Makasih banyak Kang Abu, Kang Andri. Keep on spirit yang penting Mbak Hani. Bikin PT apa, Mbak Hani? Kenapa? Bikin PT apa? Kenapa perlu investor? Apa? Emang apa gitu? Iya, gini kan sebenarnya jauh sebelum saya waktu pindah ke Australia itu saya sendiri sebenarnya sudah di villa and hotel management. Jadi Oke. saya memang udah terbiasa klien kami dari awal dari pemilihan lahan Ini tuh sekarang di Bali kan, Mbak? di Bali, Di Bali. Masih di Bali sekarang. Di Bali, Oke. iya di Bali. Jadi dari pemilihan lahan sampai pengurusan izin dan lain sebagainya sampai dia berdiri, sampai dia jalan running, kalau sudah oke saya lepas. Jadi seperti itu. Itu sebelumnya saya sama teman-teman kerjain gitu. Tapi akhirnya setelah saya punya I have that capability. Kenapa saya nggak bikin sendiri gitu kan? Iya, benar. Ya, so ya terus terang dari awal tahun ini saya sudah bikin PT untuk hal tersebut dari apapun itu dari hotel manajemen, development, semuanya sampai dari propertinya segala macam itu saya terbuka untuk itu. Tapi tetap aja kalau saya nggak ada klien yang mau, oke saya mau bangun ini kan otomatis nggak jalan gitu. Oke. Kecuali kalau saya ada modal sedikit ya udah seandainya saya ada modal tanah atau apa saya bisa bikin konsep terus saya bisa jual konsep gitu. Sedangkan tanah aja saya nggak ada modal gitu kan. Jadi sebenarnya dari kemarin-kemarin saya sudah mencoba gitu kan untuk bekerja sama dengan landlord, owner lahan gitu. Mau nggak Anda punya tanah seperti ini? Saya bikin konsep seperti ini. Waktu itu saya bikin studio apartemen. Tanahnya cuma 500 meter persegi bisa jadi 5 tempat gitu. Awalnya sudah oke tuh gitu kan, tetapi dari pihak keluarga landlord kan ada anak-anaknya lah pasti. Ada yang nggak setuju gini gitu akhirnya gagal lagi. Gitu terus gitu loh. Sampai akhirnya ya Allah ini udah hampir akhir tahun, saya sudah setahun ini mencoba untuk ini, tapi masih belum ada yang goal sampai sekarang. Jadi di situ kadang awalnya saya menggebu-gebu, saya udah scripting, saya manifesting, saya meditasi segala macam. Tetapi karena terus benturan terus akhirnya saya down lagi gitu Bang Abu, terus terang seperti itu. Dan Saya mohon boleh maaf cerita ya. pengalaman subjektif nggak Mbak Hani? Kenapa? Saya boleh cerita pengalaman subjektif saya nggak? Ini just Boleh, sharing ya. Silakan ya. Saya tuh dulu punya restoran dan bangkrut abis aja. Meskipun top lah ya, itu ya intinya dengan planning apa dan lain-lain. Saya menyadari banget bahwa kenapa bisa begitu, karena saya nggak 100% di situ, Mbak Hani. Karena saya mencabangkan diri saya, di syuting iya, di ini iya, dan di situ iya. Padahal kalau ngomongin manajemen lah apa meskipun ya memang belajar dan seterusnya gitu ya. Dan yang menarik adalah setelah saya rasa-rasa lagi, ternyata itu bukan passion saya gitu. Karena memang pada saat itu ada kesempatan dan biar kelihatan keren aja dan gimana gitu. Dan ya udah, dan saya banyak belajar banget dari kerugian-kerugian besar di bisnis itu gitu. Dan satu hal yang paling saya sadari pembelajaran paling mahalnya adalah ketika kita nggak 100%, katakanlah ginilah kalau kita ngomongin pakai bahasa yang agak lebih gimana banget gitu. Ruhnya bisnis kita tuh ketika kita hadir di situ. Once si ownernya ada di situ 100%, maka dia akan hidup gitu. Meskipun maksudnya bukan berarti harus 100% after itu 100%, bukan ya. Tetapi
once beneran 100% put kita 100% dalam semua fokus dan atensi kita ke situ, ya itu akan beneran terjadi gitu. Nah, jadi maksud saya mungkin ya di tahapan ini ketika Mbak Hani masih ABC, karena kan masih ngebagi nih misalnya sekarang gitu. Betul. Karena kalau misalnya ngomongin energi misalnya, mungkin yang dicipratin energi ke mimpinya baru cuma 20%. Kenapa? Karena 80%-nya masih mikirin kerjaan kan gitu. Dan seterusnya gitu. Nah, memang kita akan balapan dengan kebutuhan bulanan, yes. Memang kita akan balapan dengan makan tuh nggak bisa ditunda, katakanlah begitu gitu. Tapi saya belajar total untuk menyadari bahwa ada satu hukum yang nggak akan bisa ngebohongin kita tentang tabur tuai gitu. Ada hukum yang nggak akan bisa ngebohongin kita tentang hukum perputaran gitu. Selama saya akan yakin tidak akan kelaparan ketika saya selalu memberikan makan orang lain misalkan. Dan apapun yang saya lakukan keluar itu akan kembali dalam bentuk yang seutuhnya, sepantasnya dan 100% dari apa yang dikeluarkan dalam bentuk niat gitu intinya. Nah jadi banyak sih Mbak kalau kita bicara ya misalnya kenapa ya gini-gini, karena sorry ya maaf banget belum 100% gitu, setengah-setengah. Setengah-setengah, Mbak ya. Jalannya juga masih setengah-setengah gitu. Karena jalan yang datang tergantung bagaimana kita put the energy, gimana bahasanya? Jalan yang datang itu gimana tergantung gimana kita menyimpan seberapa besar energi kita dan fokus kita di situ gitu. Betul. Karena once kita put 100%, dia akan datang 100% juga gitu. Dan itu nggak main-main gitu. Itu sih Mbak Hani. Jadi after kerugian-kerugian itu dan lain-lain, akhirnya saya menemukan, akhirnya begini. Dan itu yang menarik ya, akhirnya jadi semua ya dialog positif lah, jadi apa sampai sekarang saat ini dan lain-lain. Dan itu yang menarik adalah ketika benar ya, ketika saya 100% ada di pekerjaan itu, maka pekerjaan itu akan menghamba kepada kita 100% gitu dalam tanda petik itu. Kenapa? Karena kita tuannya sebagai pemilik energinya, maka dia akan mengikuti dengan 100% itu sendiri gitu. Gitu, Mbak Hani. Jadi di situ ya. Betul di situ Mbak Hani. Di situ berarti ya. Jadi Mbak Hani ini 20%-nya mungkin baru ke mimpinya ya. Enggak, 20%-nya ke si PT, 80%-nya ke kerjaan yang sekarang gitu, Kang. Tapi kayaknya nggak 80% sih, 50% ke kerjaan, 30% kan sisanya ke suami orang Anda ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, saya jambang, saya tidak segatal itu. Nah, atau mungkin ke suami orangnya porsinya lebih gede, mungkin. Ya. Hati-hati ya, saya kayak yang bercanda ya. Ini saya kayak yang bercanda ya. Orang-orang yang berbisnis ya, tapi dia malah pacaran, fokusnya apa? Nggak akan ini loh, bisnisnya nggak akan jalan loh. Serius. Benar. Karena memang kita harus 100% ke bisnis yang kita lagi pegang, itu betul sekali ya. Anda ya hati-hati. Betul. Orang jangan lah. Enggak, Mbak Hani, ini kan dia lagi ngomongin pengalamannya. Udah biarin iyahin aja. Udah nggak apa-apa, iya gitu. Ternyata ya. Ada bini orang juga kayaknya nih. Thank you ya Mbak Hani ya. Keep on going, Mbak. Oke, thank you banget. Keep on going. Alhamdulillah, Kapan-kapan di Bali di mana, di Denpasar kan ya? di Denpasar ya. Iya. Ntar kapan-kapan kalau ke sana ngopi lah. Oh ya pasti harus dong, Boleh. harus dong. Oke. Nanti ini saya mau gabung WA-nya Bang si Andrit ini dari waktu itu nggak bisa-bisa. Oh ya, ini, oke. Nanti aku DM tuh ya kalau gitu ya. Oke siap. Tanggal 4 ini rencana ke Bali sih Mbak Hani. Ya. Siapa tahu nanti ada spare time kita bisa sunsetan. Nah, Oh harus angketan. Harus. Sip. Mantap. Oke. udah. Thank you. Thank you. Makasih. Thank you. Alhamdulillah, makasih. Keren, Oh, Mbak Hani ini punya potensi mantap sekali sebetulnya ya. Cuman Iya, Kang. energinya masih kebagi-bagi ya. Iya, tapi salutnya adalah gini Kang, kadang ketika ya balik ya semua pilihan kita nggak bisa bikin penilaian gitu. Tapi Betul. saya sih satu poin ya Kang, jangan pernah berhenti untuk menghidupkan mimpimu gitu Kang. Itu Iya Kang. asli itu ya teman-teman. Serius betul. Iya karena Jadi pernah bikin F&B gitu? pernah Kang, pernah Sama kalau gitu mah ya. sama dan bangkar Kang, Bangkrut. bangkrut.
sama teman-teman ternyata ya. Saya juga Iya. gitu dulu gitu, cuman saya kalau akan fokusnya karena entertain dan segala macam. Kalau saya dulu fokusnya malah dugem, Oh, oke. Heeh. Iya. makanya ya nggak keurus gitu ya bisnisnya. Itu bener, Dan betul. dan gini Kang, opportunity yang datang ke saya tuh banyak banget dan pada saat itu emang saya terlalu maruk untuk mengerjakan semuanya di waktu yang sama gitu. Betul. Karena berpikir bahwa oke lah, dan yang saya pelajari bahwa ya itu tadi yang saya bilang ya, saya tuh mantan orang baik sih Kang. Gitu. Dalam artian mantan orang baik tuh ya Sok lah gitu ya. percaya banget lah, Percaya apa banget ya udah. Akhirnya ya balik lagi gitu bahwa dalam bisnis tuh nggak ada teman sejati lah gitu dalam tanda petik ya. Betul. Karena ya segimanapun pasti ada kepentingan gitu ya dan seterusnya gitu. Nah, yang menarik tapi ya itu salah satu pembelajaran awakening saya yang sangat dalam adalah ketika trust dan ketika itu terjadi dan habisnya juga nggak sedikit gitu ya. Betul. Tapi yang menarik adalah ketika selesai itu semua dan harus beres apa dan lain-lain, meninggalkan banyak beban, meninggalkan banyak problem gitu Kang. Nah di situ sih pembelajaran mulai terjadi bahwa wah ini tuh harus gimana sih sebenarnya gitu. Nah kembali gitu Kang. Once itu semuanya lepas gitu selesaiin, justru ketika di titik minus itulah menemukan bahwa kamu nggak di sini gitu Kak. Kamu bukan di sini ranahnya gitu. Betul. Dan itu menarik Kang bahwa intinya gini lah, nggak ada sekolah yang murah tuh nggak ada dalam hidup Kang. Nggak ada, mahal. Nggak ada. Sekolah tuh mahal. Mahal tuh dalam artian berapapun yang dikeluarkan sebagai modal atau apapun itu tuh luar biasa. Tapi ya di saat-saat itu kan saya pernah juga depresi Kang. Depresi nggak mau keluar rumah lah, apa sampai wah top lah ya pada peak masalah itu gitu. Karena ya balik gitu, berat banget gitu. Nah Malu buat keluar rumah ya. bukan malunya sih Kang, tapi nggak ada tenaga aja, males gitu. Males gitu ya, mending di dalamnya ya. Mending di dalam gitu, mending di dalam. Ya, Ngapain lagi sih, udah males gitu ya. males gitu kan. Ngapain lagi ya, udah gitu. Ya intinya mah mau keluar juga kayak nggak ada gairah gitu karena Iya, karena uang udahlah. nggak ada kan. Uang nggak ada salah satunya benar. Uang nggak ada, semangat nggak ada, tujuan nggak jelas gitu Kang dan semuanya tuh kayak hancur gitu Kang. Betul. Semuanya kayak hancur dan di situ ketika kita bicara dalam konteks yang namanya teman tuh ya kita ngomongin teman ya. Teman sejati itu yang ada selalu selagi kita menderita sih. Betul. Gitu. Karena kalau lagi menderita mah semua orang baik yang sama kita juga kabur kok gitu. Benar. Semua orang yang dulunya gitu, begitu kitanya di level itu juga semuanya kayak nggak ada apa-apa gitu kan, kayak semuanya jadi tiba-tiba sibuk gitu orang-orang gitu. Betul banget. Dan yang waktu itu saya ingat banget Kang, saat itu kalau saya ngomongin boleh kesalahan gitu ya, saat itu ketika saya memikirkan bahwa siapa yang bakal nolong gua nih gitu, siapa yang bakal bantu gitu, even teman saya yang koneksinya top apa dan lain, gak ada satupun yang nolong juga sih Nggak sebenarnya ada. Benar banget itu gitu ya. Dan akhirnya ya mulai menyadari gitu bahwa oh ternyata pembelajarannya adalah ya kita nggak bisa menyimpan remote control happiness kita ke yang lain gitu. Dan di situ tuh mulai Kang, kalau ada pembahasan tentang si penderitaan memanggil pulang gitu ya, buat saya salah satu titik awakening ketika si proses itu yang beneran dipukul kanan kiri depan belakang, wah udahlah Kang, abisnya lah gitu kira-kira. Tapi yang lucu gini Kang, maaf ya ini sekalian cerita gitu. Itu terjadi keluarin Iya. saya dengerin. Jadi gini Kang, ketika saya pipis ya ternyata saya baru menyadari itu. Jadi Kang, yang menarik ya Kang ya, itu terjadi sekitar 4 tahun sebelum pandemi Kang. Oke. 3 tahun lah. 4 Jadi- tahun sebelum pandemi. Pandemi itu kan 2019 kan. Oke. COVID-19 kan, makanya 19 gitu. Nah, itu terjadi sekitar tahun 2017, 2016 akhir lah. Itu beneran crash kan. Puff, udah aja gitu ya. Dan saya berpikir bahwa ketika itu ngelihat permasalahan itu, mikirnya tuh gini, ini saya nggak tahu kapan bakal beresnya, mungkin di usia saya, mungkin 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan gitu. Gitu Kang, waktu itu ya, dengan sudut pandang yang sangat sempit gitu.
Tapi ya balik ya bahwa bahwa si kesadaran itu tuh memang nunggu sih Kang. Jadi semua penderitaan hidup itu kadang-kadang memang ditunggu sama si kesadaran itu untuk bangkit. Yang artinya gini, lu sekarang lagi menderita, saatnya gua datang ya gitu. Saatnya gua hadir nih gitu. Saatnya gua yang akan ngontrol kamu supaya kamu kembali kepada kesadaran. Kenapa? Karena pada saat itu udah nggak tahu lagi harus ngapain Kang. Betul. Udah nggak tahu lagi harus ngapain, udah nggak tahu lagi mau milih apa, udah there is no option lah kalau bahasa kerennya Kang. Benar. Benar. Gitu. Nah, yang menarik ya balik ya, ini kalau diceritain detail bakal panjang banget. Tapi Kang, ada tapinya. Setelah saya balik, saya nyari ternyata saya tuh sampai nggak pede, saya tuh punya kekuatan apa sih dalam hidup gitu Kang. Benar. Wah udah low aja, saya bisa apa sih gitu. Saya bisa apa sih gitu. Nah, sampai saya kembali menemukan, oh iya ya, saya tuh pesulap kan gitu. Itu tuh lupa gitu Kang. Betul, betul, betul. Lupa banget gitu bahwa saya pesulap, saya teh S2 gitu ya. Saya teh ya gini-gini juga ada master lah gitu ya. Master RCTI iya, master bisnis iya gitu. Oke. Jadi semua beneran diluluh lantahkan untuk jadi kayak nggak inget tentang potensi gitu Kang. Teman Masih- aja ya gitu. Kenapa? Pokoknya mah kayak bubuk raginang we ya. Bubuk rengginang. Mungkin kalau bubuk rengginang di sini lebih bawah lagi, Kang. Ah, gitu lah kira-kira. Nah, yang menarik adalah ketika di tahapan itu dalam ya saya nggak perlu cerita ketemu sama siapa, tapi saya menemukan seseorang yang beneran dahsyat sih gitu. Kalimat yang selalu saya ingat adalah nggak akan ada yang nolong kamu katanya. Jujur edan kan ya nggak akan ada yang nolong. Terus gimana dong gitu. Lu harus gimana dong ini? Singkat cerita dapat turbulence terus mulai ngerti bahwa oh ini toh sistemnya tuh gini. Mulai ngerti bahwa dulu tuh salahnya gini, ini gini, ini gini, ini gini, ini gini dan hal yang pertama saya lakukan saat itu adalah melepaskan kekhawatiran, Kang. Ternyata rekening yang kecil kan ya karena di waktu zaman-zaman RCTI kan nggak pernah rekening kecil Kang gitu. Oke. Ternyata punya rekening gede juga cuman menenangkan bahwa itu cuman angka-angka digital di saldo gitu Kang. Betul. Sekarang juga kita nggak tahu uangnya ada atau nggak jelas juga, cuman ada di situ. Cuman ada rasa aman ketika ngelihat saldo gede gitu. Padahal ya sekarang juga sebenarnya di saldo ada gimana nggak ngaruh ya sebenarnya. Biasa aja gitu ya. Biasa aja. Terus saya mulai mikir, oh ternyata ketenangan itu bukan karena itu, bukan karena itu, bukan karena itu. Jadi saya mulai sadar Kang bahwa banyak faktor eksternal yang mempengaruhi saya ternyata. Dan saya nggak pernah punya keputusan sendiri karena pancingan-pancingan dari luar. Itu yang disebut reaktif gitu Kang. Orang marah ikut marah, orang benci ikut benci, orang baik ikut baik. Nah saya mulai sadar bahwa ternyata ya hidup nggak punya apa-apa tuh ringan banget gitu kan. Saya belajar untuk hidup sekarang saat ini. Yang penting makan aman, istri oke, keluarga oke. Dah nggak pernah mikirin nanti pengen apa-apa dan lain. Di situ saya belajar bahwa kamu, jadi gini Kang. Yang asalnya saya itu super perencanaan Kang. Kalau bisa 20 tahun ke depan direncanain detail, saya udah punya perencanaannya Kang. Oke. Tapi di situ kejadian itu memaksa saya untuk bisa hidup satu hari Kang. Oke. Dan satu hari juga makin stres juga, saya belajar hidup cuma 1 jam, Kang. Oke. Pokoknya saya selamat di sejam ini udah bagus. Saya selamat di sejam ini udah bagus. Tetap stres, Kang. Saya belajar hidup per menit di situ, Kang. Jadi saya mulai menghargai siapapun dan apapun yang datang ke dalam hidup saya. Mau itu OB, mau itu apa. Saya hargai karena kenapa? Terima kasih 1 menit ini saya masih hidup. Terima kasih 1 menit ini saya masih hidup. Terima kasih 1 menit ini. Saya belajar untuk hidup 1 menit, Kang. Keren. Nah, yang menarik ketika belajar itu, Kang, 1 menit lewat nih ternyata. Betul. Ternyata perasaan tidak hidup itu bukan karena nggak hidupnya, tapi karena ketakutan saya nggak hidup gitu. Nah, 1 menit saya naikin, Kang. 5 menit tuh. 5 menit saya naikin tuh 10 menit. Itu saya pikir tuh nggak ada apa-apanya latihan gitu, Kang. Dan kalau kaitannya ya sorry ya, utang banyak, bayaran banyak, supplier belum di apa. Terus saya cuma melakukan belajar hidup cuma 1 menit.
logika manusia itu nggak akan dapat, Kang. Apa urusannya kamu nyelesain masalah, kamu belajar hidup cuma 1 menit. Benar. Di saat itu nggak ada logika yang bisa menjawab apa yang ingin saya lakukan gitu. Wah dasar nih kamu gini, wah Kang itu telepon lah, bank lah, apa dan lain-lain gitu ya, dah aja. Tapi Kang, kayak panah gitu Kang. Hmm. Ketika ada sesuatu, sorry ya, once ada mundur jauh Kang. Ketika kita ngelihat siapapun sekarang lagi dalam kemunduran yang kita lihat bahwa dia gimana, jangan pernah meremehkan kemunduran apapun sejauh apapun, karena kenapa? Mundur jauh itu bisa menjadi pegas yang beneran bisa melesat secepat yang kita nggak pernah duga gitu Kang. Jadi setelah saya belajar hidup 1 menit, ini sebenarnya bocoran buku saya berikutnya sih. Jadi Oke. saya ceritain dulu kali ya. Oke. Jadi bocoran buku berikutnya tuh saya mau kasih judul Biar- hidup 1 menit. Biar nanti lebih laku, Wak. Biar nanti lebih laku. Tapi saya jual buku bukan lakunya sih Kang. Oke. Laku buat saya nggak penting. Tapi yang penting cuannya. Karena laku nggak cuan buat apa ya? Bener nggak? Nah, udah tuh 1 menit. Cobain deh. Once kita punya harapan hidup 1 menit dan itu terjadi Kang, happy banget ya Kang. Anjir hidupkannya gitu. Masih hidup gitu. Semenit nih. 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, sejam. Dan yang menarik Kang, buat saya pada saat itu melalui hari itu nggak berat Kang. Padahal ini semua nggak ada yang beres nih. Betul. Tapi ternyata yang memberatkan itu bukan semua yang di luar diri kita, tapi aku yang memberatkan diriku untuk bisa melihat itu semua bukan sesuatu yang berat gitu. Maka hal ringan apapun dalam hidup, kalau kita ngerjainnya keberatan, seringan apapun pasti keberatan ngerjainnya kan. Benar banget, Kak. Nah, di situ mulai changing mindset, udah mah ditipu, udah mah harus bayar sesuatu yang bukan saya yang make, udah mah. Tapi di situ saya stop menyalahkan apapun karena tahu bahwa apapun itu semuanya nggak mungkin kalau bukan saya yang memutuskan gitu kan. Ya udah kan, selesai tuh latihan itu 2 bulan lah, 1,5 bulan, nggak ngapa-ngapain, nggak ada, ya ada lah ya, income mah ada gitu ya, sisa-sisa dan seterusnya. Tapi ini ngegunduk nih di luar-luar dan lain-lain. 2019 COVID Kang. Ya, 2019 COVID. Yang lucunya, saya tuh selalu mikir, aduh enak ya, dia tuh beginilah, begitulah, beginilah, begitu. Jadi kalau mau pakai cepatnya nih ya, ini akan ada di chapter 3, judulnya COVID yang dicepatkan Kang. Nanti di buku di chapter 3. Jadi ternyata saya tuh dipandemikan awal sama semesta Kang. Oke. Jadi saya di covidin awal sama semesta, dipandemikan, di social distancingkan sama semesta tuh di awal 3 tahun, 4 tahun sebelum covid itu terjadi gitu. Oke. Nah yang menarik Kang, setelah itu semuanya berangsur, begitu COVID-19, di mana semua orang kalang kabut lah apa dan lain-lain, buat saya Kang. Jadi saya tuh sampai nggak enak kalau ada wawancara dari itu media lah apa, ketika ditanya perspektif Kang Abu, pandangan Kang Abu tentang COVID apa? Buat saya COVID itu berkah dan anugerah dan buat saya happy banget menghadapi COVID Kang. Kenapa? Karena saya belum pernah mendapatkan keuntungan baik secara moral, mau itu moral lah, mau itu finansial lah, mau itu apa, sebanyak ketika COVID Kang. Di mana orang lain drop, justru saya untung besar dalam tanda petik di situ gitu Kang. Oke. Jadi yang menarik ketika itu semua terjadi, dilalui dan dihadapi Kang, yang saya mikir ini bakal beres sekitar 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, dalam skema yang sangat nggak terlalu lama gitu. Semua, ya meskipun dedak-dedaknya masih ada lah ya gitu ya, kan itu kan proses tanah itu kan panjang gitu ya. Tapi yang menarik Kang, hampir 95% itu seperti kayak nggak ada apa-apa gitu Kang. Semuanya smooth, beres, aman, ya udah. Dan yang menarik di situ kebayang atau Kang, 499 episode dialog positif, nggak ada sponsor, nggak, waktu itu juga lagi dalam low budgetnya, tapi saya bisa ngasih seorang 500.000 ke 499, bahkan ada yang budgetnya lebih dari 1,5 juta, 2 juta. Tiap hari saya ngegaji orang Kang. Pembicara-pembicara itu saya berbagi gitu. Dan itu nggak ada sponsor, nggak ada apa.
tapi dengan kesadaran bahwa gue yakin sama hukum satu ini, saya nggak mungkin lapar kalau saya ngasih makan orang gitu Kang. Dan edannya Kang, wah itu entah jadi banyak banget lah ya. Ini kalau saya sebutin satu persatu juga bakal panjang gitu. Tapi intinya adalah keberlimpahan datang dari hal yang nggak pernah saya duga, dan buat saya super blessing COVID-19 itu terjadi karena ya itu tadi. Once kita beneran kembali gitu ya. Kalau tadi nyambung ke pembicaraan Mbak Hani bahwa oke, karena energi yang paling besar datang ketika kamu menjalankan apa yang kamu cintai, Kang. Selesai, Kang. Jadi punten ya. Ketika COVID-19 banyak orang yang banyak pekerjaan apa, saya Kang mau sebat ke taman aja, karena itu online mepet banget, mau sebat ke taman aja, itu tuh hampir kayak nggak ada waktu Kang. Karena semua schedulingnya, wah dahsyat sih Kang. Ya meskipun di tengah-tengah COVID nanti ada another story sih. Saya dapat NDA namanya, Near Death Experience gitu. Di tengah-tengah ada di situ. Nah, cerita ini kita akan sambung nanti kapan kalau ada moodnya. Terima kasih, gitu kan. Oke, teman-teman, mari kita sama-sama mendoakan semoga COVID season 2 ada lagi ya. Kalau teman-teman yang ngikutin dialog positif pasti tahu banget lah si perjalanan itu Kang. Wah, edan sih Kang. Itu kalau saya sih ya sebetulnya karena saya tidak pandai untuk mengeluarkan cerita saya menjadi sebuah kata-kata ya, tapi karena saya tahu Anda pandainya mengeluarkan di tempat yang lain, saya tahu itu. Udahlah nggak usah cerita lah. Tapi ya apa yang alami itu semua saya alami juga. Serius, saya COVID itu seneng banget justru. Benar, karena memang kita sudah terbiasa yang tadinya di kamar karena ngeluh, karena bangkrut, hampir sama pokoknya apa-apanya. Gitu ya. Thank you banget Abu ya untuk ceritanya. Dan lucu Kang, nggak tahu kenapa ya. Ya saya cerita aja ya. Aduh, tapi bukan mau gimana-gimana ya. Saya tuh kalau ngeluh tuh banyak orang yang nggak percaya sih Kang. Benar. Begitu ngeluh, begitu ngomong punya, wah masa sih, wah. Benar. Jadi mungkin ada good newsnya juga bahwa memang mungkin kelihatan oleh orang-orang ya gitu. Gitu. Tapi begitu saya cerita ada punya, oh mas, jadi nggak ada yang percaya gitu Kang. Benar. Gitu itu lucu banget gitu. Tapi ya balik lagi ya, semua kan perspektif gitu. Nah, ya dari semua apapun itu gitu ya, dari semua kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup saya gitu. Cuman saya mungkin dapat nasib yang kalau saya ngomong tentang hal-hal yang kelihatannya ini masalah hidup saya, 99% orang, alah gitu loh Kang. Manya sih mana sih, gitu-gitu loh Kang. Betul. Masa sih kamu gitu sih. Nah itu tuh hal yang menarik juga sih yang terjadi pada saya gitu Kang. Nah tapi ya balik ya, kembali ke cerita tadi bahwa ya semuanya nggak bisa enggak ketika kita, semua masalah didesain untuk dihadapi sih. Dan ketika kita malas menghadapinya ya kita nggak bisa menghindari dari apa yang kita lakukan, itu aja Kang. Karena kita nggak pernah bisa kabur dari karma, kita nggak bisa pernah kabur dari konsekuensi. Sekuat apapun kita kabur dari konsekuensi, tidak akan pernah membebaskanmu dan membuat kamu bahagia. That's the point, Kang. Nah itu ya teman-teman ya, mantap sekali. Ingat dengan hukum konsekuensi itu ya, kita tidak akan bisa kabur pokoknya ya, mau gimana pun juga ya. Mau gimana pun. Lanjut Kang. Duh sorry jadi panjang Kang. Nggak apa-apa kalau bisa lebih panjang lagi daripada naik-naikin orang gak jelas ya. Naik gitu kan terus bertanya, saya tuh ya suami saya ngapain gitu kan. Ada Abah DN nih. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Gimana kabarnya Kang Abu, Kang Anjrit? Ya. Boleh apa buka kamera? Boleh, Bah. Di antos. Iya sinyalnya ya teh abah teh rada luplep geningan ya, jadi rada kieu yo kela sebentar. Iya. Selamat pagi Kang Abu, Kang Anjrit. Selamat pagi. Bagi
Abah teh ieu teh bari buburuh geuningannya. Abah ge ieu teh menyimak dari tadi dari mulai perjalanan Kang Abu, Kang Anjir tuh, Kang Anjir mau apalagi anak muda super good. Yes lah pokok namanya. Ya Abah masa alih lah bertanya tehnya. Silakan, Bah. Ini Bah, siapa kalau- di mana dulu perkenalan? Iya, Bah, Abah biar punten orang sama siapa tahu. di mana, Bah? Oh Abah ti anu ti Tasik teh geuning Kang Anjir teh loading geuningannya pohoan. Iya, siap. Abah siapa namanya tuh? Lupa, Kang, punten. Abah DN Dadan di Tasik Malaya. Oh iya, mohon. Oh, dari Tasik ini Abah DN. Silakan, Bah. Si- Abah kalau boleh pakai bahasa Indonesia, Bah, kasihan banyak yang nggak ngerti, Oh Bah. iya maaf. Ya. Gini Kang Abu, Abah mah bertanya sedikit aja. Benarkah manusia itu hidup dari kesuksesan itu belajar dari salah? Benar Benar. enggak? Kang Anjir kok bener wae. Oh, nu salah ngobrolnya Kang Anjir. Benar, asli. Ya. Ya, Abah teh kan menyimak barusan Kang Abu nih belajar pernah ngalamin ambruk gitunya di saat-saat lah momen Kang Anjir sekalipun. Ya Abah teh jadi berpikir dan menyimak Abah sendiri juga pernah mengalami seperti itu. Tapi subhanallahnya ketika Abah teh sering lihat di Kang Anjrit kalau di live gitu kan itu mau Kang Anjrit di usaha Abah izin lah gitunya kudu masuk kadinya mata ayeuna mah Abah teh masuk ka dieu Abah teh seakan-akan menisigan curhat dengan Kang Abu ya. Oke. Gitu tapi curhatan ini mudah-mudahan jadi ibadah kanggo abdi gitunya Abah Kang Anjrit menjadi pahala Kang Abu mendapatkan pahala oge. Itu unggul lah Kang Abu Abah mah kadang sering berpikir gini Kang Abu ya, kita nih sebagai manusia dilahirkan tuh bersih ya. Bersih tanpa noda gitu kan. Dan tidak pernah belajar untuk harus jadi kaya. Apalagi kita harus mendapatkan kesusahan gitu. Tapi namanya hukum manusia mungkin ini mah ya Allah menakdirkan ke Abah sendiri nih. Abah udah jor-joran bukan mati-matian, Abah belum matinya. Ini mah pokoknya mah Abah teh pahit lah sebagai lelaki gitu kan untuk bertanggung jawab ke keluarga. Tapi Abah teh kadang suka ngelus dada Kang Abu. Ngelus dada teh gini. Kenapa saya di posisi sudah di atas ini kok dapat ujian yang sangat besar. Tapi Abah teh ayeuna teh berbahagia sekali ketika aya Kang Abu. Wah banyak lah di room ya teh. Makanya Abah ayeuna sok rada pilih-pilihnya di dina room teh bukan Abah sok suci gitunya tapi Abah teh pengen belajar gitu untuk kehidupan selanjutnya. Makanya Abah nggak mau malas, nggak mau untuk ngoyo, nggak mau untuk setak karena teu boga duit cek Kang Andi teh mah. Pokoknya mah Abah pek boga duit, teu boga duit, Abah mah rek pahit pe berjalan untuk kehidupan. Tah kiat-kiatna kudu kumaha tah Kang Abu? Harus gimana nih Abah melangkah? Abah soalnya udah mengalami di fase lah. Itu Abah dah berceritana Abah mah karena pekerja ya. Ngalaman Abah di satu perusahaan BUMN. Ngalamin kata Kang Abu tuh merasa dikecewakan. Itu Abah tuh selalu aware lah ke teman-teman. Tapi kenapa di saat Abah dapat masalah dan dibebaskan lah orang Sundamanya dikejubarkan Abah teh. Tapi Abah teh tidak merasa kecewa, tapi sedikitlah ada kekecewaan manusiawi ya Kang Abu. Dan namanya juga Abah teh manusia hidup gitu kan, Abah yang tidak tahu menau dan belajar benar dan salah itu seperti apa gitu. Nah Abah mah cuma bertanya yang tadi itu aja gitu ya. Benarkah semua manusia di dunia ini berangkat dari kehancuran, tapi kita untuk bangkit? Berarti Abah teh hidup dari salah apa dari benar, sedangkan dilahirkan itu kita ditakdirkan bersih suci gitu loh Kang Abu. Itu Abah bertanya. Ya. Ini kayaknya pengalaman Kang Anjrit dari terpuruk menjadi hebat gini mungkin bisa diceritain Kang bahwa semua itu datang dari usaha dan perubahan pola berpikir. Gimana Kang? Jadi gini Bah ya, kita harus tahu dulu kata siapa ya kita lahir itu suci. Mungkin kalau orang tua kita menikahnya secara resmi itu suci. Kalau hasil dari perselingkuhan suci nggak? Coba. Jadi Abah harus tanyakan sebentar. Abah harus bertanya ke orang tua Abah. Ya, ke orang tua Abah, Pak, dulu waktu bikin saya udah nikah belum? Itu satu. Atau jangan-jangan pas di kos sebelum nikah, hati-hati. Kita harus tahu dulu ini Bah ya. Biar apa? Biar kita bisa tahu saya ini suci atau tidak. Betul. Iya. Betul. Dan bapak ke anak itu cuma modal iman.
Kang Andrit. Karena nggak tahu anak beneran atau enggak, betul nggak? Eh, Tapi kan kalau kan, Itu yang pertama, kalau Bah. Mama Kang Abu. Itu yang pertama, Iya. Bah ya. Yang kedua, Abah pernah di atas terus langsung ke bawah. Dalam artian dulu Abah waktu ada di atas menurut Abah ya, Abah tidak tidak bisa membuat ketika di atas itu istilahnya mah menyeleweng lah, Bah ya. Abah tuh dulu nggak bener waktu di atasnya, makanya dijatuhkan, Bah. Jujur Kang aja, Anjit Bah. gini, Kang Bah, Anjit yang sebentar. Akui ya. Siap, Abah siap. dugem pastikan. Abah ke cewek mungkin ya salah satunya. Atau Abah mungkin jarang sedekah, sedekahnya paling ya ke orang-orang yang pengen saya dipuji misalnya. Ya, terjadi. Ya. Nah, Abah dulu begitu, Bah, ya. Benar gak? Ketawa lagi Kagak Anda. benar. Benar. Jadi gini Kang Andri, kalau kita membicarakan mau kebaikan, yang namanya kita bersedekah, masa sih kita harus diumbar-umbar, masa sih kita harus melewati kamera nih, si Kak Abah nih mau berbuat baik, masa sih harus gitu? Abah Oke. kan enggak, kalau waktu dulu kan enggak Oke, ada boleh. yang cerita. Oke, kita kupas ya. Abah berbuat baik ya. Nah, berbuat baik ini banyak versinya, Abah ya. Ketika Abah mempunyai uang ratusan miliar atau ratusan juta kita katakan, tapi kalau Abah sedekah ke masjid cuma 5.000 itu bukan sedekah, Abah. Hati-hati. Gaji puluhan juta ya, sedekah cuman apa? Goceng gitu kan. Itu belum bisa diartikan sedekah juga, Bah, ya. Tidak sesuai, tidak setimpal. Ya, bisa jadi di situ juga. Jadi banyak faktor sebetulnya, Bah. Kenapa kita bisa jatuh ke bawah itu banyak faktor. Nah, itu salah satu faktornya kita tidak bisa memanage diri kita ketika kita ada di atas tadi gitu. Intinya itu sih, Bang. Gitu. Nah, sekarang lagi di bawah ini kan apa pengen maju lagi, pengen naik lagi gitu kan? Ya, sekarang Abah ya harus setia terhadap diri Abah. Berarti perlakukan diri ini sebaik-baiknya. Tangan untuk apa? Melangkah untuk gimana? Hati harus berkelimpah. Banyak, Pak, banyak hal gitu. Itu kalau saya, Bah. Siap. Gitu, Bah. Gimana nih kalau menurut Kang Abu nih, Abah pengen Kang Abu, kedua-duanya silakan. nih. Ya. Kalau menurut saya setuju sama Kang Andrit, Bah. Udah itu aja sih. Oh gitu. Nggak gini, Bah. Gini. Silakan, ah. Siap. Gini. Yang pasti adalah kita punya waktu sama-sama 24 jam. Betul? Oke. Waktu sama Betul. 24 jam. Berarti kan yang terpenting adalah kalau sekarang kita bicara bahwa kenapa dia gitu, aku gini, kenapa dia gitu. Kalau kita berbicara dalam konteks bahwa setiap orang adalah suci apa dan lain-lain, saya sih melihatnya gini, Bah. Setiap orang itu dikasih modal, cuman intinya kita mau menggunakan modal itu atau enggak gitu intinya. Dan salah satu modal yang terbesar adalah bagaimana saya bisa menumbuhkan diri dan saya bisa mengembangkan diri gitu. Makanya benar nggak ada sih hidup untuk kaya tuh nggak ada. Kan sekarang maaf ya, uang itu nggak dibawa mati, betul nggak? Betul banget Kang Abu. Karena memang Betul. untuk hidup bukan untuk mati gitu, Bah. Karena Iya. ketika kita bicara dalam konteks apapun gitu ya, mau A mau B, mau di atas mau di bawah, mari kita melihat bahwa itu adalah konsekuensi. Yang pertama nggak usah nyalahin siapa-siapa. Yang kedua lihatlah apapun yang terjadi adalah atas dasar apa yang kita lakukan. Dan intinya adalah terus mau belajar atau tidak gitu, Bah. Itu aja sih. Gitu. Betul. Karena hal yang akan membuat kita tidak bertumbuh adalah kita menyalahkan siapapun, apapun. Begitu kalau udah Siap, menyalahkan, kita berhenti untuk bertumbuh gitu. Saya rasa gitu, Siap. Bah. Oke, terima kasih Kang Abu, Kang Anjrit. Sip, Atur nuhun. atur nuhun, Siap, terima Bah. kasih. Siap. Assalamualaikum. Salam turun, Bah. Semangat, Bahnya. Semangat, Bah. Amin. Amin. Kembali ke konsekuensi si ayah. Udah sih, nggak ada lagi Kang lah. Betul, dan sebetulnya ke sana ya teman-teman, balik lagi ke konsekuensi ya. Hari ini kita ada di mana, mendapatkan apa ya tergantung. Berarti dulu kita bagaimana gitu. Kang, waktu zaman saya mengalami itu ya Kang ya, mau kemana belajar coba Kang? Benar. Apalagi saya
Ke Iya. gua belajarnya juga. Makanya dalam tanda petik mau kemana lagi belajar tuh dalam artian kan hal-hal kayak gini tuh belum banyak dibahas, Kang. Betul, betul. Gitu Betul. ya. Jadi ya balik lagi gitu bahwa intinya gini lah. Kalau sekarang semua sumber informasinya kita bisa dapatkan semudah kita wawaan. Kalau sekarang sumber pembelajarannya semudah kita mencet. Kalau masih bodoh, Anda yang bodoh gitu aja, Kang. Benar. Bukan masalah sumbernya, bukan. Betul. Nggak mau aja udah gitu aja gitu. Intinya gak mau ya teman-teman ya. Mm-mm. Jadi maunya tuh yang instan-instan kalau orang tuh ya. Mm-mm. Terus ketika dijatuhkan gak terima gitu. Udah jelas-jelas lu gak benar hidupnya gitu kan. Mm-mm. Gak benar hidup tuh banyak ya. Bukan kalian ini itu ya, banyak ya. Versinya gitu banyak gitu. Betul. Lanjut Betul. ah. Lanjut. Assalamualaikum Kang Anjrit, Kang Abu. Waalaikumsalam. Ibu sama siapa di mana? Saya Nurhayati, asal Di? dari Banyuwangi, tapi sekarang tinggal di Samarinda. Oke. Gimana, Ini saya Bu? mau cerita pengalaman saya, Kang Abu. Gimana pengalamannya? Coba. Kebetulan kemarin ada yang naik tuh, Ya, menceritakan yang perkawinan beda agama. Nah, Mm-mm. kebetulan saya sendiri nih mengalami, Kang Abu. Mm-mm. Terus? Suami saya kan KTP Islam. Oke. Cuma habis itu balik lagi dia ke keyakinannya semula. Mm. Bagus, bagus. Sampai saat ini kami masih ini sih hidup bersama karena Oke. ya saya saya terima dengan kehidupan saya sekarang. Bagus. Dulunya sebelum kenal Kang Abu, Kang Anjrit, saya ini kayak gimana gitu. Nah, karena denger omongan orang kan Kang Abu bilangnya kalau nikah beda agama kan zina apa segala. Cuma saya kesininya begitu belajar ke Kang Abu sama Kang Anjrit ini, saya bisa menerima dengan keadaan saya sekarang. Wah, Begitu. keren. Oke, Bu, Terus bagus. sama anak-anak juga saya ndak maksa mereka harus agama ini agama itu. Saya bilang terserah kalian, ini hidup kalian. Mama sama kalian sama-sama belajar, saya bilang gitu Kang Abu. Oke. Terus sedangkan suami juga ya pokoknya intinya kita di rumah saya ini, keluarga saya saling menghormati. Nanti dibagi. Tidak ada yang Kasih aja tuh. apa ya, yang jelekkan satu sama lain gitu Kang Abu, Kang Anjrit. 20 ya. Sampai saat ini sudah rumah tangga saya hampir 25 tahun Kang Abu, Kang Anjrit. Wah, keren, Bu. Ya, bersyukur saya bisa melampaui mudah-mudahan sampai akhir hayat saya. Karena saya terus mau belajar. Keren. Ya di roomnya Kang Abu sama Kang Anjrit ini sama Kohen segala saya pasti dengerin kalau ada waktu. Saya Keren. usahain Kang Abu, Kang Anjrit untuk Bu. terus saya belajar dan melatih untuk kehidupan sehari-hari saya. Sebentar, Bu. Ya. Tarik napas. Karena saya bahagia Kang Ya. Anjrit, Kang Abu. Ya, takutnya nangis. Nah, saya sudah tahan Bagus. saya Kang Anjrit, Kang Abu. Saya bahagia sekali sekarang menikmatin hidup saya. Untuk diri saya sendiri, untuk diri saya sendiri intinya sekarang bahagia. Nggak mau apa-apa lagi. Saya lihat semua itu melihat diri saya karena ada satu bilang Kang Abu kan kita sama. Apapun orangnya, apapun agamanya, suku, semua saya lihat ada diri saya di situ. Gitu Kang Abu, Kang Anjrit. Ya. Pokoknya bersyukur, terima kasih banyak sama Kang Abu, Kang Anjrit. Pokoknya saya intinya nggak mau inilah melewatkan. Wah, mantap sekali ya. Yaudah tuh, Bu. Terima kasih Kang Abu, Kang Anjrit, Kang Abu Makasih, kapan Bu. ke Samarinda. Semoga nanti ke Samarinda ya, Bu ya.
Kita ketemu ya. Iya. Ya, ke Samarinda, Insya Allah Bu, ya. ya. Ya Kang Abu ya, saya tunggu. Saya pingin banget ketemu Kang Abu, Kang Aku juga Andrit. mau, Bu. Iya Kang Andrit, saya juga mau Kang Andrit. Iya, siap, Bu. Terima kasih Ibu loh, Kang makasih ya, Abu, Ibu Kang keren Andrit. banget deh, Bu. Ya, terima kasih. Tapi saya belum ada apa-apanya, Kang Abu. Ini saya terus masih berlatih dan berlatih Apa-apa. terus. Iya itu Kang Andrit, Kang Abu. Saya kan, ya beginilah saya ya itulah. Pokoknya saya sekarang bahagia. Mantap, Bangga dengan Bu. diri saya. Keren. Bangga dengan diri saya. Saya enggak mau tahu mereka mau ngomong apa tentang keluarga saya. Intinya bahagia. Saya juga terus semangat sama anak-anak. Bahagia ya nak, bahagia. Hargai diri sendiri, bahagiakan diri sendiri. Saya gitu. Ya sambil saya terapkan sama diri saya sendiri, Kang Abu, Kang Andrit. Saya latihan. Pokoknya Mantap, intinya bangun tidur, semangat. bahagia, semangat. Oh, pokoknya ya. Nih, Iya. pesan dari saya. Pokoknya. Iya, Ibu Kang mundur Andrit. dikit. Ibu mundur dikit. Mundur dikit. Ibu kalau ada apa-apa ya, pokoknya jual emas ibu tuh. Wah. Nggak ada apa-apanya, Kang Andrit. Aduh ya Allah. Pokoknya bahagia deh saya masuk. Pokoknya saya tunggu terus tiap hari biar saya masak sambil masak saya pokoknya ikutin terus. Mantap. Ibu keren sih, Bu. Ibu keren banget, Bu. Makasih Ibu ya. Kang Abu, makasih. Makasih, Bu. Makasih Kang Abu, Kang Andrit. Semangat, Ibu. Makasih banget ya, makasih. Dadah. Alhamdulillah, makasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Bu. Makasih. Sama-sama, Kang. Ya. Wah, seru banget ya. Si Ibu, mantap, Oh, ibu-ibu udah happy gitu kan. Wah, Minum seru banget tuh teman-teman lihat ya itu daripada kan pasti pas mengalaminya gimana banget kebayang gitu kan. Wah, dia stres bawa zinah lah apa gitu. bener. Ya saya jadi keinget satu bukunya Pak Wayan itu judulnya keren Kang. Tuhan semua agama. Wah, itu keren banget tuh ya. Wah, itu keren banget. Jadi ya balik sih ya teman-teman. Ketika kita terlalu sibuk mikirin apa yang diomongin orang emang lelah sih. Benar, Gitu. benar. Dan kita punya hak dalam tanda petik ya. Kita punya apa ya? Kita punya hak untuk kita bisa mau dengar atau enggak. Kita punya hak untuk kita boundaries gitu Kang bahasanya kerennya tuh ada bahasa kerennya tuh adalah kita punya hak untuk ya udah kalau nggak mau kenal sama dia nggak usah. Kalau nggak mau dengar dia nggak usah gitu. Benar. Gitu. Self boundaries itu penting banget sih. Keren banget itu si ibu ya udah. Wah, keren, Kang. Kemerdekaan itu kan. Dan yang kerennya apa coba Kang? Apa? Dia menerapkan itu sama anaknya. Benar. Nah, terserah kamu mau gimana, hidup kamu, Betul. bukan hidup aku, bukan hidup ibu, Betul. ya. Dan maaf ya Kang ya, mau orang ikutan kelas parenting, webinar, pengajian tiap hari, belum tentu loh Belum tentu punya kebanyakan. kesadaran. Betul. Kebanyakan ya sekarang jauh dari si ibu mah lihat ya udah keren. Kalian masih pada ngomongin orang aja. Ibu itu ya si ibu itu tuh. Iya si ibu tadi tuh ya yang di Samarinda udah bebas ya. Temen-temen ya. Wah itu keren sih Kang, dan itu nggak mudah sih. Betul. Dan itu nggak mudah. Wah keren lah. Duh hari ini sumpah pemuda sih kali ya. Iya Jadi Sumpah Pemuda jadi spiritnya semangat beda semua. gitu. Spiritnya beda ya teman-teman ya. Lanjut Keren. ya. Satu lagi Kang. Satu lagi ya. Tapi saya break dulu bentar ya. Oke boleh. 1 Break menit. dulu. 1 menit silakan ya. Kita Panggilan alam dulu bentar. siap Pak. Sebentar ya kita ngobrol-ngobrol sama Ibu Epi ya. Halo. Assalamualaikum. Salam. Okay, where you from? Alhamdulillah ya Allah bisa Okay. naik di lift ini. Iya. Ibu buka kameranya, Bu. Gimana caranya? Nih ya gini ya. Ini kan live nih. Ini punya ibunya diklik, klik.
Setelah diklik nanti ada gambar kamera yang di scratch gitu. Klik gambar kameranya terus simpan. Udah, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, gimana Ibu? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Bentar, Terima Bu. kasih. Ya, gimana itu motor udah lunas belum? Motor baru belum ada plastik. Motor baru dong ya, hebat sekali ini Ibu ya. Alhamdulillah Bang Ajrit. Oh, syukurillah. Ibu tukang minjemin uang ya di. Lihat emasnya banyak ya, motor baru. Ibu tukang minjemin uang ya. Saya bukan Tolong ya. Tolong permudah peminjaman, tapi bunganya ya Anda jangan keterlaluan. ya Bang Ajrit. Ibu Ya Allah. rentenir, Bu. Ibu rentenir? Rentenir Ibu? Saya koperasi. Oh, koperasi. Ya, sama aja ya. Berbentuk koperasi tapi kalau bunganya kayak rentenir sama aja. Enggak, saya bukan menteri, bukan koperasi. Saya buka warung sembako. Ah, hebat ini Doainnya ya. Bang Ajrit supaya Iya. warung saya rame. Pasti. Halo, Ibu. Silakan Ibu perkenalan Bu. Assalamualaikum. Salam, Ibu siapa di mana? Saya Epi dari Rajek, Kang Abu, Kang Dari mana? Andri. Dari mana? Rajek, Di Rajek. mana ya Rajek ya? Tangerang. Oh, Tangerang. Rajek. Baru tahu ya? Baru tahu. Gini Bang Gimana, Andri, Bu? saya cuma mau sharing doang ya. Tadi ibu yang dari Balikpapan apa ya? Masalah Samarinda. beda agama. Samarinda. Samarinda, Bu. Samarinda. Persis benar seperti yang saya jalani rumah tangga itu. Tapi sungguh sayang sekali saya baru ketemu Kang Abu setelah saya sudah bercerai. Hmm. Saya kenapa nggak dari dulu saya ketemu Bang Abu? Jadi saya bisa menahan perceraian itu karena isu-isu jinah. Oke. Karena sayanya belum lahir kan, Bu? WA-nya, Bu, WA-nya masih ada nggak? WA-nya masih ada nggak mantan? Masih ada karena berhubungan anak-anak ya. Karena anak saya masih kuliah, jadi ya masing itulah istilahnya. Masih ada kontak-kontak masalah anak. Nikah lagi aja atuh. Sudah tua. Sudah tua Bang Anjrit. Iya, udah gak enak ya. Bukan yang gak enak Bang Anjrit. Bu, saya nggak ikutan ya, Bu ya. Saya nggak ikutan, Bu. Saya memang teman sama dia, tapi saya nggak ikutan untuk urusan yang itu, Bu. Nggak ikutan, Bu. Silakan Ibu Bang lanjut. Anjrit, bukan yang gak enak, dengkul udah gak kuat. Oke, siap Bu. Gini nih Bang, saya cuma mau sharing betapa nyeselnya saya selama ini nggak kenal sama Kang Abu. Saya rumah tangga saya udah 30 tahun Bang Abu. Saya baru 4 tahun saya cerai. Karena apa? Karena beda iman. Sebenarnya saya dari dulu pengen cerai. Tadinya sih sebenarnya suami saya Kristen, masuk Islam. Setelah berjalan 10 tahun balik lagi ke Kristen. Ya namanya Batak ya. Batak itu kuat agamanya, apalagi perkumpulannya. Akhirnya mereka balik lagi kan ke Kristen. Tapi saya nggak apa-apa lah. Yang penting rumah tangga saya aman, nyaman, nggak ribut. Gitu. Berjalannya waktu setelah kami berumah tangga 20 tahun lah lebih. Ada rasa kekecewaan suami saya terhadap saya. Karena saya tidak bisa mengikuti agama dia. Akhirnya dia nyeleweng lah. Istilahnya selingkuh. Mencari pelarian di luar. Nah, dan akhirnya saya berpikir-pikir. Untuk apa saya punya suami? Beda iman. Pengkhianat pula. Ya kan? Kalau memang nggak seiman, nggak masalah lah istilahnya. Akhirnya apa? 4 tahun ke depan itu saya ceraikan dia. 1 karena beda agama. 2 karena selingkuh. Karena 1 juga anak saya udah pada mampan. Oke. Kemungkinan kalau saya ketemu sama Kang Abu, mungkin saya nggak bakal cerai. Biarlah masalah selingkuh semua laki-laki pun 99% laki-laki selingkuh. Nah, dengerin ya teman-teman ya. Karena beda iman itulah yang membuat saya cerai. Nah, saya pengen nanya sama Kang Abu, salah nggak saya mengambil keputusan ini Kang Abu? Enggak, Bu. Enggak. Nggak salah Bu, benar Bu. Nggak ada yang salah.
Nggak salah Gini, ya Bu. Kang Abu? Nggak salah. Gini Bu. Saya selalu mengulang-ulang statement ini Bu. Nih ya, ini menarik banget. Tidak pernah ada keputusan yang salah dalam hidup. Kenapa? Karena pada saat kita memutuskan itu adalah saat di mana kita paling tepat untuk memutuskan itu. Gitu loh Bu. Jadi kalau Iya. kita bicara bahwa, aduh tahu gitu saya nggak ngambil keputusan itu. Orang udah kejadian. Ibu ya. Sehingga ketika kita menyadari bahwa ibu maaf ya, maaf banget. Cerai itu bukan hal buruk. Cerai itu bukan kegagalan. Karena saya juga sering bilang bahwa divorce is a new hope. Perceraian itu adalah harapan baru. Bukan berhenti saling menyayangi, tapi berhenti saling menyakiti gitu. Karena maaf ya, tidak melulu orang yang sekarang statusnya suami istri belum tentu saling membahagiakan gitu loh Bu. Sehingga value dari manusia itu tidak terletak dari apakah kamu statusnya single, janda, duda. At the end of the day, siapapun yang jadi manusia, siapapun manusia pasti jadi janda dan duda juga kok gitu. Ini kan cuman urusan cerai diduluin aja Bu, dipercepat gitu. Karena at the end ketika suami istri kita meninggal, tetap aja kita cerai juga, tetap aja jadi duda dan jadi janda gitu. Nah, artinya ketika ibu memutuskan apapun yang didasarkan oleh keputusan ibu sendiri dan itu terjadi, itu adalah jalan yang paling terbaik Bu. Itu sih yang paling terbaik. Jadi saya selalu menggarisbawahi Bu bahwa tidak pernah ada keputusan yang salah aja. Karena sekali lagi, ketika kita memutuskan itu udah pasti pada yang terbaik saat itu. Tapi, ketika memutuskan hal itu diulang-ulang dalam konteks yang tidak membuat kita lebih baik, kesalahan bukan pada keputusan, tetapi pengulangan di level yang sama gitu loh Bu. Nah maka, setiap apapun kejadian kan membawa kita menuju kepada kesadaran dan hikmah yang lebih baik gitu Bu. Itu sih Bu. Jadi Ibu santai aja Bu. Ibu di mute ngomong-ngomong. Di Klik, unmute Bu. dulu. Bu, mikrofonnya klik. Mikrofonnya klik. Ada tombol mikrofon nggak? Nah, coba dibuka. Nah, Tombol mic, Bu. Ada nggak tombol mic? Di situ. Aduh, ibu lama gak pegang mic sih. itu bukan mic, Bu. Itu kamera. Di bawah ada tombol mic pokoknya. Mic. Bu saya nggak ikutan ya Bu. Iya, makasih. Ibu makasih ya. Ibu makasih, sehat-sehat. Ibu, ya. Ibu sehat-sehat. Hmm. Tenang aja. Nah. Dan yang paling penting Ibu terus mengikuti apa yang beneran Ibu pilih. Karena itu adalah hak Ibu. Oke, Bu ya. Sehat dan bahagia Bu. Betul. Oke. Ya. Semua Salam. keputusan yang Ibu alamin itu semuanya adalah benar ya, Bu ya. Iya. Jadi tidak ada yang salah ya. Iya. Dan kesempatan buat Ibu untuk bahagia masih panjang. Ibu banyak harta, cari berondong, oke? Dadah. Emas itu Ibu banyak, Ibu ya. Dadah. Itu motor bisa dijual tuh yang Ya, di belakang. motor juga bisa dijual. Terus ibunya ke-mute, Nge-mute, tapi memang keputusan si Ibu nge-mute sih kayaknya ya. Ya udah aja. Oke, A. Kang, saya siap-siap webinar dulu Kang. Siap, A. Thank you banget. Ini Nuhun, A, Kang, ya. ini seru banget, A. spesial banget di Hari Sumpah Pemuda. Keren teman-teman, makasih ya. Dan ya begitulah ya, once kita ada di vibes yang oke, ya kerasa kan ya vibes-nya tuh asik gitu. Dan Asik, mudah-mudahan A. ini Seru, A. seru. Bikin semangat, bikin antusias, dan ya siapa tahu ketika semangat dan antusias itu hadir, itu yang akan membuat jalur atau jalan hidup kita lebih baik. Nah, Atur nuhun, terima kasih, tetap semangat untuk belajar, itu sih intinya. betul banget, A. Dan yang paling penting, semua insight-insight, semua pengalaman-pengalaman ya dari siapapun yang sudah kalian dengar hari ini, tolong praktekkan Anda. Betul Kang. Praktekin Anda, percuma Anda tiap hari belajar. Buat apa kalau nggak dipraktekin? Tolong ya praktekin ya. Siap, A?
Jam 10 ada kelas, tapi ini apa namanya pembahasannya ngulang sih Kang. Jadi kalau teman-teman gak bosan pengulangan bicara tentang vibrasi, jam 10 nanti boleh join. Siap. Kang Anjrit mohon ya. Sama-sama. Sehat-sehat. Pisang. Thank you ya teman-teman ya. Sehat dan bahagia. Dan yang paling penting adalah love you all. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Sehat. teman-teman semuanya. Dadah.